Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem pengendalian internal pada sistem penggajian karyawan studi kasus CV Suryajaya Abadi. Yuk kita simak. Apa itu sistem pengendalian internal? Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan adanya pengendalian internal antara lain: 1. Menjaga kekayaan organisasi. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 3. Mendorong efisiensi. 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur sistem pengendalian internal. 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Apa itu sistem penggajian? Sistem penggajian adalah serangkaian kegiatan bisnis dan operasi yang bertujuan untuk menyelesaikan segala transaksi pembayaran dan penyerahan jasa yang dilakukan karyawan yang memiliki jenjang jabatan manajer. Terdapat dokumen yang dibutuhkan untuk mencatat sistem penggajian. 1. Dokumen pendukung perubahan gaji. 2. Kartu jam hadir. 3. Kartu jam kerja. 4. Daftar gaji. 5. Rekap daftar gaji. 6. Surat pernyataan gaji. 7. Amplop gaji. 8. Bukti kas keluar. Pada pembahasan sistem pengendalian internal kali ini, saya mengambil studi kasus pada CV Suryajaya Abadi yang berlokasi di Jalan Hos Cokroaminoto, nomor 23, Klaten, Jawa Tengah. CV Suryajaya Abadi merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perdagangan retail, yaitu jual beli perhiasan yang berdiri pada tahun 1980. Perusahaan ini menyediakan berbagai jenis produk perhiasan. Pada CV Suryajaya Abadi terdapat struktur organisasi yang terdiri dari direktur utama, manajer, manajer gudang, manajer timbangan, kepala cabang, human resource department, manajer akuntansi, IT support dan engineering, supervisor, kasir, dan sales retail. Pada CV Suryajaya Abadi terdapat beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam proses penggajian. 1. Daftar waktu hadir. 2. Dokumen perubahan gaji. 3. Daftar gaji. 4. Rekap daftar gaji. 5. Slip gaji. 6. Amplop. Proses penggajian di CV Suryajaya Abadi juga terdiri dari beberapa tahapan. 1. Pencatatan waktu kehadiran karyawan di CV Suryajaya Abadi menggunakan fingerprint yang terhubung dengan sistem pencatatan absensi karyawan di bagian HRD. 2. Komponen gaji akan diinput ke dalam sistem penggajian yang sudah terkomputerisasi. Sistem akan menghitung gaji sesuai komponen gaji dan daftar hadir yang diinput. 3. Penggajian di CV Suryajaya Abadi dilakukan dengan cara tunai dan transfer bank. Untuk pembayaran tunai, pihak yang melakukan penghitungan uang adalah bagian HRD. Sementara untuk penggajian transfer, daftar gaji akan diserahkan kepada pihak bank dan diotorisasi langsung oleh pemilik. Sistem pengendalian internal
pada penggajian CV Suryajaya Abadi belum ada pemisahan fungsi antara pembuatan daftar gaji dan bagian keuangan. Selain itu, pihak yang melakukan pencatatan kehadiran tidak terpisah dari fungsi operasi. Hal ini dapat mengganggu kinerja karyawan yang tidak terfokus pada satu fungsi, serta dapat memunculkan risiko penyelewengan. Sistem otorisasi di CV Suryajaya Abadi sudah berjalan dengan cukup baik, karena dari awal proses penggajian pada pembuatan daftar hadir, daftar gaji, perhitungan gaji, dan rekap gaji, serta pembayarannya selalu dicek oleh bagian yang berwenang untuk mengurangi tingkat kesalahan gaji dan penyelewengan. Prosedur pencatatan pada CV Suryajaya Abadi sudah dilakukan dengan cukup baik dan telah melakukan aspek praktik yang sehat. Proses penggajian di CV Suryajaya Abadi dimulai dari karyawan melakukan presensi, kemudian hasil presensi diserahkan ke bagian HRD untuk dicek kehadiran karyawan melalui sistem absensi. Setelah bagian HRD mengecek kehadiran karyawan melalui sistem absensi, bagian HRD mengeluarkan daftar hadir karyawan dan membuat daftar gaji. Bagian HRD menyerahkan daftar gaji karyawan dan daftar hadir karyawan ke bagian keuangan. Bagian keuangan mengecek dan mengotorisasi daftar gaji dan daftar hadir. Setelah mengecek dan mengotorisasi daftar gaji dan daftar hadir, bagian keuangan mengeluarkan dokumen daftar gaji karyawan terotorisasi. Bagian keuangan juga membuat slip gaji dan membuat laporan rekap gaji. Kemudian, bagian keuangan akan menyerahkan daftar gaji terotorisasi kepada bank. Bank kemudian akan melakukan transfer gaji dan mendapatkan bukti transfer gaji kepada pihak HRD. Pihak HRD menyerahkan slip gaji beserta uang untuk penggajian tunai kepada karyawan. Laporan rekap gaji dan bukti transfer gaji diserahkan ke bagian manajemen untuk dilakukan pengecekan. Setelah bagian manajemen melakukan pengecekan, bagian manajemen menyerahkan laporan rekap gaji dan bukti transfer gaji ke bagian akuntansi untuk dilakukan input biaya gaji, dan bagian akuntansi akan membuat laporan keuangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah sistem pengendalian internal penggajian di CV Suryajaya Abadi sudah berjalan dengan cukup efektif, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal struktur organisasinya, yaitu pemisahan tugas dan wewenang. CV Suryajaya Abadi belum melakukan pemisahan tugas secara fungsional terhadap proses penggajian. Seluruh proses penggajian dilakukan oleh bagian HRD, mulai dari pencatatan waktu hadir, pembuatan daftar gaji, slip gaji, dan distribusi gaji. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu saran kepada CV Suryajaya Abadi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal penggajian dalam hal pemisahan tugas dan wewenang untuk menghindari resiko kecurangan yang akan terjadi. Untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam penggajian disarankan untuk mempertegak mengenai SOP yang ada. Dalam hal ini yaitu absensi melalui fingerprint dan memberikan konsekuensi apabila ada yang melanggar untuk menimbulkan efek jerah. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat ya.